Satu kemarin sudah selesai. Besok minggu depan kami ada seminar RA angkatan 51 dan klasikal untuk periode yang berikutnya. Ini ditanya macam-macam tuh kadang wis ora connect. Wis angel. Maraton nggih, Bu. Ngeri pokoknya maraton. Besok ada teman-teman yang mau ke sana loh Pak monitoring. Ini angkatan 63, nanti angkatan 63 itu masih tanggal Oktober atau November itu ya, Mas. Di sana. Oke, jam 12.50 masih 37 peserta, tetap kita mulai karena tadi kita sudah sepakat untuk jam dua belas Oke. lima puluh kita melaksanakan apel pagi. Yuk, monggo silakan yang bertugas. Kang Arif Abdul Aziz, monggo. Oh, Siap, Bapak. Siap. Di tempat duduk. Siap, gerak. Lapor. Peserta Latsar golongan 3 CPNS Angkatan 63 sejumlah 37 orang siap mengikuti pembelajaran agenda 2 nilai-nilai dasar CPNS. lanjutkan. Siap, lanjutkan. Mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan mendengarkan lagu Mars Kemenang. Hadirin dimohon duduk dengan sikap sempurna. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa.
Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Yang selanjutnya adalah pembacaan doa kepada Bapak Muhammad Salwani. Kami persilahkan. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa bersama untuk membuka kegiatan Latsar pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan penuh rasa syukur kami berkumpul di tempat ini untuk mengikuti rangkaian kegiatan Latsar CPNS. Kami memohon ridho dan rahmat-Mu agar setiap langkah kami senantiasa dalam bimbingan-Mu. Ya Allah, Zat yang Maha Mengetahui, bimbinglah para pengajar dan pembimbing kami agar dapat menyampaikan ilmunya dengan jelas dan bermanfaat. Bukalah hati dan pikiran kami agar mudah menyerap dan memahami setiap materi yang diberikan, khususnya tentang agenda Latsar ini, mulai dari sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar ASN, kedudukan dan peran ASN, hingga habituasi dan aktualisasi. Ya Allah, Zat yang Maha Menguatkan, berilah kami kekuatan fisik dan mental untuk mengikuti seluruh agenda Latsar dengan baik. Jadikanlah kami pribadi yang tangguh, tidak mudah menyerah, dan selalu bersemangat dalam menimba ilmu. Ya Allah, Zat yang Maha Bijaksana, tanamkanlah dalam diri kami nilai-nilai luhur Pancasila dan ASN berakhlak. Jadikanlah kami calon-calon ASN yang amanah, yang mampu menjadi pelayan masyarakat yang profesional, beretika, dan dapat dipercaya. Jauhkanlah kami dari segala sifat yang merusak seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah Latsar ini sebagai awal yang baik bagi karir kami untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat duduk, siap, gerak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita beri tepuk tangan. Ya Allah. Doanya bagus sekali Bapak Ibu. Saya merinding Bu Aminah. Iya. Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nggih, Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Nggih, yang kami hormati Bapak Ibu pengajar, ada Ibu Aminah dan Bapak Mutadi yang siang hari ini sudah bergabung di kelas kita. Dan yang kami hormati panitia tentunya juga peserta. Nggih, Bapak Ibu, terima kasih siang ini sudah dengan semangatnya dan rahmat Allah diberikan kesehatan sehingga pada hari kelima ini kita sudah masuk di materi agenda 2 insya Allah. Dan tentunya siang hari ini akan disampaikan oleh beliau berdua yang sudah hadir di sini. Sebelumnya akan kami perkenalkan salah satunya Ibu Dr. Hajah Siti Aminah untuk kelompok 3 dan 4. Beliau adalah Ibu Dr. Hajah Siti Aminah. Beliau adalah Widya Iswara, ahli madya dari Balai Diklat Keagamaan Semarang. Kemudian asli beliau dari Sleman, Ngayuk, Jakarta, Bapak Ibu. Dan beliau adalah jabatan pernah menjabat sebagai pengawas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang kedua ada Bapak Dr. Haji Mutadi. Beliau nanti akan mengampu di kelompok 1 dan 2. Beliau adalah Widya Iswara ahli madya juga dari Balai Diklat Keagamaan Semarang dan asli dari Kudus. Mungkin sekilas perkenalan untuk beliau berdua, nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu pengajar. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk atensinya yang sudah sangat
Semangat di grup peserta ketika Pak Ketuanya mengabsen teman-temannya untuk selalu mengingatkan absen setiap hari. Nggih, tentunya dan terima kasih selalu mengerjakan tugas pada tepat waktu. Nggih, mungkin untuk materi siang hari ini kita akan masuk ke breakout masing-masing. Ini nanti akan ada pengumuman yang akan disampaikan melalui grup WA. Dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agem Ibu Aminah dan Assalamualaikum. akan bergabung di breakout room. Nggih, monggo Bu. Jadi yang bertugas record jangan lupa nggih ketika masuk di room lanjut merecord kembali. Nyuwun sewu Bapak Ibu untuk kelompok 1 dan 2 ini ada dari Bapak Mutadi. Beliau masuk di jam 13.30. Jadi Bapak Ibu masuk ke breakout dulu, nanti tidak boleh leave, bisa melanjutkan kegiatan yang nanggung yang tadi tertinggal, nanti gabung lagi di jam 13.30, tapi jangan leave dari grup. Monggo disilakan. Pak Mutadi sudah di F3, Bu Ulfa. Ya, tapi ini tadi WA bergabungnya 13.30.
Kelompok 1 lengkap. Bawa topi walaupun nggak diinfokan dia wajib. Kita malah bersyukur. Kalau tuh ada masuk terus. Emang Aku isi lupa aku malah belum kasih kali dong. Ya Nas. Aku di orang malah kecil belum tahu makan masalah nulis. Itu beda nomor di kayaknya nggak suka dapat banget kayak apa yang dulu. Yang mata kerja nggak sih bukan kaki bukti. Sebenarnya yang bikin orang itu jamin dan Pak Janas itu katanya memang bikin dadakan dan mungkin belum bisa bikin untuk yang sangat lama karena bikin itu masih banyak sedikit. Makanya aku ikut nulis. Aku biasanya orang mungkin yang nulis mana aja dan iya. Aku biasanya tahu nulis kayak ini masalah. Terus tapi kan ngomong itu ini yang disebutkan oleh orang kenalan ini ada cuma geluk-geluk. Terus kamu tahu geluk-geluk nggak? Terus dia tetap terasa yang kita itu geluk-geluk. Jajan sembilan. jadi cantik. Apa sih? Kayak roti sus ya, roti sus tapi kering. Sus kering atau sen. Nah itu kalau tahu geluk-geluk kayak belum ya. Soalnya rasanya ini. Gambar itu rasanya buat apa sih ya? Ini sih. Itu harus dipilih. Mbak Dewi monitor dan lihat grupnya. Dia kan udah pernah makan ya nih. Yes, saya materi ini mau disilang
Coba dilihat grupnya, dilihat grupnya. Mbak Vina juga. Kakak kakak mana kakak M? Ya, aku lagi lihat grup nih. Lurah, ini sama saya coba ya. Kebetulan deh. Ada sebelahku. Ada yang ngomong aja. Welcome sih. Oh, ini belum posting apa-apa tahun ini.
Ini ada panitia ada ini? Boten wonten, Pak. Oh, ya saya tak buka di sini. Halo, iki aku wis mlebu ning kelas kok ana panitiane, Mbak. Aldo kok kene, Mbak? Nggih, pripun? Pripun Rama Teddy? Gus Aldo. Nggih. Iki ya diantarkan, diantarkan. Oh, Iki alah, gabung iya, iki. iya, iya. Tadi sudah saya perkenalkan Pak sebelum Pak Mutadi bergabung. Nggih, saya hantarkan lagi nggih. Ya, antarkan lagi tuh, Pak. Allah manja Pak. Nggih, Wong tua ora diantarno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Siang Bapak warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Oke, untuk siang hari ini Pak tadi sudah bergabung dengan kita di kelompok 1 dan 2 dan hari ini sudah masuk di hari kelima di materi agenda 2 hari pertama. Oke. Untuk siang hari ini tadi sudah kami perkenalkan ya, beliau adalah Bapak Dr. Haji Mutadi, asli dari Demak. Beliau adalah Widya Suara Kudus. dari Kudus sekarang. Kudus. Mohon maaf. Orang Kudus. Orang Kudus, monggo yang di Kudus nanti kalau kelaparan bisa nyuwun maem sama Pak Teddy. Dan untuk beliau adalah Widya Iswara dari Balai Diklat Keagamaan Semarang. Oke, mungkin Bapak Ibu mempersiapkan diri apabila nanti ada unek-unek yang mau ditanyakan, silakan langsung ditanyakan sama beliau. Dan untuk teman-teman Bapak Ibu yang belum rename, di rename dulu. Yang belum on kamera, disilahkan on kamera. Selamat mengikuti kegiatan siang hari ini dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, langsung saja kita mulai ya, Gus Aldo ya. Oke, monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan salam sejahtera untuk yang beragama lain. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu dalam satu forum Zoom kajian tentang agenda 2. Kemudian sholawat ma'asalam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan wasilah sholawat ini rindu kita, kecintaan kita kepada beliau semakin hari semakin meningkat dan semoga kelak kita dipertemukan dan sekaligus mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Baik, Bapak Ibu serta latsar yang saya hormati, ini berarti sebanyak 20 orang ya. Oke. Dan baru saja masuk ke zona core value of ASN yang disebut atau yang diakronimkan atau yang disingkat dengan berakhlak. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita dialog dulu. Mas Aulia Noridwan. Halo Mas Aulia. Oke. Where are you from? Dari mana? I'm from Sukoharjo, Bapak. MTS Negeri 2, Sukoharjo. MTS Negeri 2, Sukoharjo sebagai guru apa? Bahasa Inggris, Bapak. Wah, berarti your English very excellent ya. Oke, that's good. Insyaallah. Oke. Ya, how about your Arabic language? Ya, just a little bit. Just a little ya. Oke, bahasa Arabnya just a little. Oke. Kalau bahasa semut belum bisa ya. Oh, oke. Baik. Belum. Oke, Mas Ahmad Khosim. Oke. Apa sih Nggih, singkatan? Bapak. Kok Mas Ahmad Khosim keliru nih? Mas apa mau anu?
Aulia Nur Ridwan, kok sih Mas, stand BC. Nggih, Pak. Mas Aulia ya. Nggih, Bapak. Nah, oke. Apa itu berakhlak? Singkatannya apa berakhlak itu? Baik, berakhlak itu akronim dari itu berorientasi pelayanan, A akuntabel, kemudian K itu kompeten, H itu harmonis, L loyal, A adaptif, K kolaboratif. Oke. Mbak Amri Setiawati. Can you introduce yourself? Bisa, Pak. Oke. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amri Setiawati. Saya dari MTS Negeri 5 Magelang, Bapak. MTS Negeri 5 Magelang itu yang mana? Ngablak, bawahnya Gunung Merbabu, Pak. Oh, bawahnya Gunung Merbabu. Oke ya. Guru apa? Alhamdulillah saya guru ahli pertama bahasa Jawa. Wes angel nih malah ya. Saya kalau suruh milih ya milih bahasa Inggrisnya timbang bahasa Jawa ya itu ya. Oke. Saya tanya, kira-kira berakhlak itu, ini multiple choice ya, hanya two option. Ya. Kira-kira berakhlak itu termasuk hardware ataukah software? Termasuk software, Bapak. Oke, thank you. Mbak Mbak Ella Fitro Kamesa. Dari mana Mbak Ella? Saya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan bertugas di Kemenak Kota Tegal, Pak, sebagai penyuluh Kristen. Suaranya kok mantul, Mbak? Ya, Pak. Supaya bisa kelihatan enak suaranya tidak mantul gimana? Coba dicek. Ya. Coba bicara lagi. Udah, Pak. Udah jelas. Ya, coba pelan-pelan tapi agak ya. Ya. Mbak siapa tadi namanya? Mbak Ella Fitro Kamesa. Oke, monggo diperkenalkan diri, Mbak. Ya, baik. Nama saya Ella Fitro Kamesa, Pak. Asalnya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan sekarang bertugas di Kemenak Kota Tegal sebagai penyuluh Kristen, Pak. Penyuluh Kristen ya? Kristen, ya. Kristen apa Katolik? Kristen, Pak. Kristen ya? Ya. Oke, sudah nikah belum, Mbak? Belum, Pak. Belum. Wah, ini Mas Aldo nanti bisa Mas komunikasi ya, Mas Aldo ya. Cuma Mas Aldo Katolik kok. Boleh nggak itu nanti kalau Kristen sama Katolik? Beda server, Pak. Beda, itu beda ya? Beda, Pak. Wah ya sulit. Mas Aldo juga hilang, Mas Aldo. Mas Aldo hilang malah. Oke. Mbak, wah Mas Aldo ini nggak enak hilang nih. Mbak Ella, ya. Mbak Ella sudah pernah menginstal sesuatu di laptop nggak? Menginstal sesuatu di laptop nggak? Udah, Pak. Apa? Menginstal apa? Install untuk printer gitu seperti itu. Menginstal? Menginstal printer, menginstal aplikasi. Aplikasi apa? Aplikasi apa yang diinstal? Printer, Pak, untuk terkonek ke printer. Apa? Tidak dengar ya, Mbak? Untuk aplikasi untuk terkonek ke printer, Pak. Printer. Oke, wes, oke, tak ganti Mbak Dewi. Mbak Dewi Fitri Lauli. Ya, Pak. Dari mana, Mbak? Saya dari Nias, Sumatera Utara. Wah, jauh-jauh banget ini ya. Iya. Oke. Terus bekerja sebagai apa di mana? Saya penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, Pak. Oh, Kabupaten Pemalang. Ini sangat jelas. Saya tanya Mbak Lauli. Iya, Pak. Lauli. Oke, Mbak Lauli. Pernah menginstal sesuatu di laptop nggak, Mbak? Atau di HP lah? Pernah, Pak. Apa? Nginstal apa? Saya install Zoom, aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom. Bagaimana cara menginstalnya? Menginstalnya tentunya dicari dulu di Google, ya, yang terus? menjadi software daripada Zoom ini, kemudian baru diinstal ke laptop. Cara dengan mengikuti tahap-tahap. Cara menginstalnya bagaimana? Cara menginstalnya mengikuti tahap yang sudah dipersiapkan. Dari sananya tahap ada apa itu? Tahapnya yang pertama
Saya lupa Pak, tapi biasanya ngikutin dari Ya, aturan yang ada. Biasanya double ada klik ya. tulisannya, iya, Biasanya diklik, double klik, klik iya, ya, atau kan prompt ya, administrator atau apa itu iya, kemudian next gitu betul, ya. di next dan lain sebagainya sampai Jadi terinstall aplikasi 100%. kalau sudah diinstal nanti akan menjadi apa? Platform ya, platform Ya, yang bisa kita gunakan di laptop. ya, Tadi saya sudah tanya ke Mbak Sopomo ya, Mbak. Amrih Setiawati ya. Pak. Berakhlak itu tadi kan dikategorikan sebagai software. Oke. Saya tanya Mas Agus atau Ahmad Kosim. Iya, Pak. Mas Ahmad Kosim sih. Oke. Kalau berakhlak tadi menurut Mbak Amrih itu kan Iya. software, Mas. Kira-kira berakhlak itu mau diinstal di laptop atau diinstal pada Kalau manusia? akhlak itu diinstal ke diri masing-masing ASN, Pak. Ya, caranya menginstal bagaimana, Tetap Mas? kita harus memiliki perilaku yang baik agar akhlak itu bisa Saya tanya cara menginstal bagaimana? mungkin dengan beberapa semacam pelatihan mungkin Bapak. Menginstalnya pakai pelatihan. Saya Iya. tanya, maaf ini khusus. Ya, mungkin saya ambil contoh di agama Islam, mungkin agama lain bisa ngikuti. Sholat itu software atau hardware? Sholat. Hardware Bapak. Mosok sholat hardware. Software. Berarti bisa disentuh, bisa diaduk lebih jero tas gitu ya. Oh, Software ya kan? kalau sholatnya software, kalau tindakan sholatnya hardware. Saya tanya, sholat itu software atau hardware? Software, Bapak. Ya, software. Cara menginstalnya ke dalam tubuh manusia bagaimana? Ya, dipraktekkan. Ya, dipraktekkan. Dia mana Mbak E ya. Oke, dipraktekkan lewat apa Mas Ahmad? Dengan gerakan Bapak, tindakan. Gerakan apa mulutnya ikut gak? Gimana Bapak? Mulutnya ikut atau tidak mulut? Ikut. Nah, itu dia. Jadi diinstalnya lewat diucapkan itu. Jadi Diucapkan. nah, contohnya motto syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu dibaca. Saya bersaksi there is no God, only Allah, and Muhammad atau Prophet Muhammad the messenger of Allah, kan begitu. Ya tuh diucapkan toh, diucapkan terus. Sehingga nanti akan terinstall di dalam tubuh manusia, entah menjadi mindset atau menjadi apalah namanya, sehingga ketika mati, ketika ditanya itu nanti bisa menjawab kan. Lah nggak pernah menginstall ya nggak bisa. Oke ya, diinstal dengan cara apa? Diucapkan. Diucapkan. Saja diskusi-diskusi ringan saja ya. Agar nanti semoga dari diskusi ringan ini besok berimpact besar, menjadi pegawai yang bagus, bertoleransi yang bagus, menjadi pekerja rakyat yang bagus. Nggak usah flexing ya. Nanti gaji naik 100.000 sudah joget-joget itu masalah kan nanti ya. Nggak usah flexing, biasa saja. Jadilah orang yang humble. Ya, banyak orang menjadi apa ya nama civilization worker ya, pekerja masyarakat itu. Oke ya. Oke, Mas Andi Gustanto. Sudah tadi ya Mas Andi ya? Bapak. Sudah ya? Sering Bapak. Nah, Belum, saiki Pak. Mas. Jika software itu diinstal pada tubuh manusia, nah, baik kitab suci, kitab dan sebagainya kan software semuanya ya, bisa hardware, tapi ketika diinstal ke manusia itu perannya sebagai software. Kira-kira berakhlak ini nanti diinstal di tubuh manusia, di tubuh calon ASN ini, maka nanti akan menjadi apa, Mas? Kalau tadi Mbak apa tadi Mbak yang dari Nusa Tenggara, Mbak yang dari Pemalang tadi, ketika aplikasi diinstal di laptop itu akan menjadi platform. Kalau kira-kira software berakhlak ini diinstal ke dalam tubuh manusia menjadi apa? Dan menjadi mungkin pedoman untuk bertindak baik, Pak. Mari pola pikirmu terlalu jauh semua. Biasa saja ya. Oh, iya. Biasa saja. Jadi kalau software diinstal kepada manusia itu akan menjadi
mindset. Oke, Pak, mindset. Ya, Mas Andi Gustanto kan orang Islam yang diinstal Al-Quran, maka akan menjadi mindset Al-Quran. Demikian juga Mbak Supomo Laila. Nah, ketika Alkitab ya atau Bible diinstal, jadi akan menjadi mindset. Dan dua orang ini nanti punya mindset yang berbeda, tergantung apa yang diinstal dan menjadi belief, menjadi sebuah keyakinan. Ya, tergantung install. Oke? Iya. Nanti akan jadi mindset. Nah, terus mindset nanti seterusnya menjadi apa? Mindset nanti di diri Mas Andi Gustanto nanti akan dengan habituasi atau dibiasakan. Setelah membiasakan akhirnya menjadi apa? Karakter. Oh, makanya misalkan Mas Andi Gustanto ini menjadi orang hebat yang punya pengaruh di tingkat dunia, nanti membuat software, dan software itu bisa mempengaruhi mindset-mindset atau otak-otak manusia di dunia. Wah, luar biasa. Seperti itu ya. Jadi menjadi mindset, mindset terus apa? Dihabituasikan, Habituasi. dihabituasikan nanti akan menjadi Karakter. karakter. Oke, wes pelan-pelan. Izinkan saya presentasi, ya. Minta waktunya sebentar, saya akan tunjukkan PPT-nya. Nah, saya Mas tak buka isi PPT ini. Oke. Yes. Oke, sudah saya buka. Kemudian saya coba akan share. Share-nya di mana nih? Oke. Yes. Oke. Just to make sure, apakah presentasi saya sudah tampak di layar laptop Bapak Ibu? Atau Sudah, layar sudah, laptop? Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Yes. Yes. Ayo diskusi. Ayo diskusi. Nah, oke, saya ingin Mbak Sopo ini. Sebentar, Mbak. Lagi seri. Mbak Bina Laraswati. Ya, Pak. Di layar ini ada salah satu core value of ASN, the first core value yang bernama berorientasi pelayanan. Bisakah saya dibantu membacakan terminologi atau definisi daripada berorientasi pelayanan? Silakan. Ya, Pak. Definisi dari berorientasi pelayanan yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Oke, komitmen ya. Yes. Ya, Pak. Yakin nanti 10 tahun yang akan datang kata-kata ini masih terngiang gitu? Apa sudah terkooptasi dengan uang yang banyak, bagaimana merekayasa kayak beli Chromebook, wah itu dan sebagainya ya, itu ya. Insya Allah, Atau Pak. nanti barang milik negara kayak kenceng dibawa pulang ke rumah, wah itu masalah-masalah jadi kelam. Namanya ya. Oke, ya. Oke, saya pengen silakan saya dibacakan keywordnya atau kata kunci. Mas Arif Abdul Aziz, silakan baca kata kunci core value of ASN berorientasi pelayanan. Oke. Oke, Pak. Terima kasih untuk kata kunci core value ASN di sini adalah responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Apa responsivitas itu? Responsivitas mungkin seperti bagaimana cara kita merespon terhadap hal yang ada. Nah, itu terlalu kesuwen. Cak-cek. Cak-cek ya itu ya. Apa nih bahasa Oke. lain cak-cek itu apa? Satset, Pak. Nah, satset itu. Des, Pak. Nah, ini maaf. Tidak ada hubungannya dengan calon presiden. Ya, tidak ada hubungannya dengan calon presiden. Yes, aku tak cari yang ibu-ibu. Saya mencoba memilih ras terkuat di muka bumi. Ya, oke. Ibu Abdi Bilanti. Iya, Halo, Pak. Bu.
Nggih. Coba bacakan kalimat kenalan sih yo. Kalau mau lupa apa ya? Silahkan Bu Abdi Putri Dilanti dari mana? Oh ya, perkenalkan nama saya Abdi Putri Brilianti dari Man 1 Kota Pekalongan, Bapak. Man 1 Kota Pekalongan, kota ya, yang di Nggih, Islamic Center itu ya, berarti ya. yang di Dekat MTS itu Binagri ya? ya? Enggak, Dekat bukan enggak. itu kabupaten. Oh, itu kabupaten ya. Oh, oke ya. Yang dekat Man IC, Pak. Tolong Mbak bacakan kalimat afirmasi terkait core value berorientasi pelayanan. Oke, siap. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Mbak Sopo ini jenenge? Mbak Abdi. Dilanti. Mbak Sopo? Abdi Putri. Abdi Putri ya? Ya, tidak apa-apa. Saya tanya Mbak Abdi. Nggih. Apa itu kalimat afirmasi? Kalimat afirmasi itu What do seperti you know about affirmation sentence? Ya, apa itu kalimat afirmasi? Coba. kalimat afirmasi itu kayak yang mendoktrin kita gitu, Pak. Apa ya? Apa itu? Bahasa sederhana apa kalimat afirmasi? Kalimat Ya, kalimat sangat positif. Kalimat positif. Tapi positif ya, kalimat positif. Oke. Mas Arif Nur Fauzi. Halo, kenalkan saya Mas. Hadir Bapak. Ya, ya, kenal dari mana? Saya dari Kebumen Bapak. Kebumennya dari mana? Klirong, Pak. Gitu kan ya. Negeri 5 Klirong. Oh ya. Kok sekarang sih banter Mas, salah Iya, kok orang MTS Negeri ceplos 5 suaranya. Klirong, Pak. Klirong. Oh, MTS Negeri 5 Klirong Oke, itu Pak. Pak. Pak Apa ini Muhammad Arwani, kepalanya Pak. Pak? Iya, Oke. Pak Arwani yang Dari dari mana itu Purworejo, ya? Bapak. Nggih. Dari Purworejo. Oke. Mas Nggih, Arif Bapak. Nur Fauzi, kenal Patih Gajah Mada Nggih, Pak. enggak? Apa? Siapa Patih Patih dari Gajah Kerajaan Mada? Majapahit. Oke. Patih Gajah Mada itu punya sumpah apa? Sumpah Palapa mungkin ya, Pak. Udah lupa ini Coba sejarah, Pak. bunyinya sumpah palapa seperti apa? Aduh. Itu lupa ya, Pak. Iki naraisor tak lulus lho ya. Ya jangan toh, Pak. Ayo. Nggak, ini jadi kan generasi-generasi yang hebat, bukan generasi yang strawberry atau itu. Iya, Pak. Iya. Wes, cari di ChatGPT. Oh, Iya. ChatGPT itu boleh ya? Atau cari di Google. Apa Iya. itu sumpah yang pernah diucapkan oleh Patih Gajah Mada? Sumpah. Digoleki, sumpah Patih Gajah Mada. Sumpah Palapa namanya, Pak. Yo, dibaca. Sumpahnya bunyinya seperti apa? Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa. Kayak gitu, Pak. Sumpahnya masuk pendek itu. Golek ini, dicari lagi sumpahnya panjang itu. Ojo direvisi itu ya. Oh iya ini Pak, ada. Nah, sampai pulau-pulau itu disebutkan. Ayo, ulangi. Dibaca yang keras. Iya, Pak. Sira Gajah Patih amangku bumi tan ayun amuktia palapa. Sira Gajah Mada lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring Pahang, Dompo, Dongko ya, ring Doho. Bali, Sunda, Bali, Sunda, oke. Palembang, ya. Tumasik, Samana, Isun, Amukti, Palapa. Iya, sampai dia itu bersumpah untuk menyatukan wilayah-wilayah itu dan akhirnya bisa terwujud dengan sumpahnya itu. Ya, Bapak. Nah, jadi sumpah dalam hal ini itu sama dengan kalimat afirmasi yang diinstal Gajah Mada ke dalam dirinya. Nah, seperti itu. Pegawai harus punya sumpah itu. Oh, iya, Pak. Ya. Paham ya? Ya, Sumpah Pak. itu diinstal. Oke, sekarang tak nyari yang lain. Makasih Mas Arif Abdul Aziz ya. Inilah Arif Nur yang saya Fauzi, maksud Pak. kalimat afirmasi.
Oke, siap-siap, Pak. Oke. Oke. Saya sopo lagi. Kalimat afirmasi. Kok sudah semua rasanya ya? Pak Agus Sanrosat. Baik Kenalkan Bapak, saya, Mas. perkenalan nama saya Agus Androsat Bapak. Saya CPNS Penghulu, ahli pertama di KUA Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo Pak. Sudah menikah belum? Sudah Bapak. Alhamdulillah, saya sudah menemukan 16 penghulu belum menikah itu ya. Iya, Alhamdulillah sudah Pak. memang jodoh itu berada di tangan Tuhan. Harus Tapi Pak. kalau tidak ikhtiar, Tuhan akan lepas tangan itu. Nah, makanya ini ada yang masih jomblo-jomblo itu ya. Iya, Pak. Oke, Mas Agus Sanrosat. Iya Bapak. Tolong buatkan kalimat afirmasimu yang terkait dengan berorientasi pelayanan. Lihat layar contohnya. Oke Pak. Tapi jangan gunakan kata kami, tapi gunakan kata saya. Silahkan buat kalimat sumpahmu, afirmasimu. Ya. Oke. Baik, saya akan mencoba membuat kalimat afirmasi terkait Ya, dengan lihat contohnya untuk kalimat untuk core value berorientasi pelayanan, Mas. kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi No, kepuasan. no. Jangan gunakan kami, tapi saya. Oh, iya. I am. Ya. Saya berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Mosok podo contoh nih. Iya Pak. Untuk masyarakat apa? Terkait kerjamu, terkait Oke. bidang kerjamu. Baik Pak, saya berkomitmen untuk membuat pelayanan yang lebih baik lagi dibandingkan Pelayanan opo? kepada masyarakat yang lebih baik. Pelayanan apa? Pelayanan prima. Lah, pernikahan toh Mas, kan bidangnya pernikahan. Oh, iya Pak. Tolong buatkan kalimat afirmasi sesuai Ya. dengan bidang kerjamu. Oh ya, siapa? Tuh. Nah, jenengan Partai Gajah Mada ya menyatukan kan ngono toh. Oke, Pak. Oh, silakan. Saya berkomitmen akan memberikan pelayanan di tempat kerja saya yaitu KUA, berbagai pelayanan mulai dari pernikahan, wakaf, dan lain-lain dengan lebih maksimal lagi dengan mengutamakan standar pelayanan untuk kepuasan masyarakat. Itulah yang dimaksud dengan kalimat afirmasi yang diinstal ke dalam tubuh. Bagaimana cara menginstalnya Mas Agus Sanrosat? Cara menginstalnya adalah yang pertama kita pelajari dulu kata-katanya. Wah, Kita rasa serap basa basi dengan pelan-pelan. saya. Diucapkan Diucapkan. setiap hari. Oh ya, Pak. Kira-kira Diucapkan jenengan setiap hari, pengen Pak. mengucapkan ini di waktu apa? Pagi, Pak. Sebelum saya Pagi, bekerja, sebelum saat berangkat bekerja, dan saat pulang bekerja, Pak. Ya, kalimat ini juga sebagaimana sumpahnya Partai Gajah Mada juga perlu ditulis. Kira-kira mau ditulis di mana? Kalimat afirmasi yang sudah dibuat oleh Mas Agus atau Pak Agus Sanrosat tadi. Mau ditulis di Kalau mana? kalimat afirmasi biasanya kita pajang di sebagai apa? Di sebelah di atas mungkin kita cetak seperti kayak biasanya kan ada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis seperti itu, Pak. Ya. Oke. Lebih bagus di situ, Pak. Menginsolnya itu ucapkan. Seandainya Mas Rosat nanti sudah sukses 10 tahun yang akan datang, Amin, jangan amin. sampai kalimat afirmasi ini hilang. Ini jadi kenangan pembuatan ini ya. Nanti bisa ditulis dikasih akrilik gitu. Leres, Pak. Iya. Oke, Mas Arif Ramadan. Halo Mas Arif. Wah, angel lagi kan. Halo Mas Ari Ramadan. Wah, iki turu iki wis iki ya. Ning ndi Mas? Wes, saya. Nah, iki Mbak Ella suaranya nggak cetok, Mbak ya. Saya tak cari yang beragama lain tadi satunya Mbak Sopomu ya. Nah, Mbak Dewi, tolong saya dibuatkan ya untuk Mbak Dewi, Dewi. Kalimat afirmasi orientasi pelayanan, kalimat afirmasi pada core value berorientasi pelayanan sesuai dengan bidang kerja Mbak Dewi Fitri Lauli sebagai penyuluh Kristen. Nah, okay. Saya akan menjadi penyuluh yang benar-benar bisa menjadi teladan di tengah-tengah umat dan juga menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Ya, itu. Ditulis di mana Mbak Fitri itu nanti?
itu ditulis di meja kerja. Ya, meja kerja. Ya. Ya. Nah, gini Mbak Fitri ya. Itu Iya, Bapak. ada teman saya yang nulis semangatnya di meja kerja itu dianggap sombong ya. Kalau meja kerjanya Mbak Fitri nggak terlalu banyak orang ya. Nggak terlalu banyak orang. Saya biasanya nulis kecil-kecil atau ditempel di laptop, Pak. Biasanya di laptop saya tempel beberapa kalimat. Oke. Mbak Fitri sudah nikah itu? Belum, Oh. baru mau, Pak. Kalau belum masih bisa ditulis di hati itu ya. Tapi kalau nanti cintanya masuk itu tulisannya bisa hilang ya. Ditulis di kertas saja ya itu ya. Iya, Pak. Itu Mas Arizal Amrullah sudah guyu-guyu itu sudah mulai ya. Oke. Oke. Ini kok namanya Fitri toh, Mbak? Piye sejarahnya, Mbak? Iya, sejarahnya panjang, Pak. Apa perlu saya ceritakan sejarahnya, Pak? Itu bisa ditulis satu buku sendiri. Iya. Enggak apa-apa ya, sah saja. Wes. Mbak Anjar Safitri. Halo, Mbak Anjar. Pak, suara saya masuk mboten, Pak? Pak, perkenalkan diri Mbak Anjar. Perkenalkan, nama saya Anjar Safitri. Saya dari CPNS Man 1 Banyumas, Bapak. Bagi Purwokerto. apa? Bagi apa, Kenapa, Pak? Pak? Man 1 Sebagai apa? Banyumas. Oh, sebagai guru ekonomi, Pak. Guru ekonomi. Wah, Nggih. udah ya, Pak. Guru ekonomi uangnya banyak ya itu ya. Alhamdulillah. Ya, itu bisa mendirikan bisnis king itu nanti. Ya, oke. Minta tolong saya bacakan kode etik atau pathway di mana kaki-kaki ASN ini melangkah di dalam dunia kerjanya yang disebut dengan nama kode etik. Bacakan kode etik untuk core value berorientasi pelayanan. Nggih. Kode etik. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Begitu, Bapak. Oke. Ekspektasi saya sekaligus doa ketika yang ada di depan saya ini bekerja sesuai dengan kode etik. Apapun kesalahan yang terjadi, insya Allah selamat. Ya, seperti itu. Ya. Tapi kalau sudah nggak sesuai dengan kode etik, mereka yasa dulu sebelum menjabat. Misalkan, wah besok kalau saya menjabat, saya akan pengadaan Chromebook yang banyak. Nah, seperti itu ya. Nah, sudah nggak baik gitu. Kan begitu ya Mbak Anjar Safitri, guru ekonomi. Wah, ini menjadi ibu yang baik ini. Sudah menikah ini? Sudah, Bapak. Sudah ya. Jadi sing jomblo sing belum menikah sepomo. Pak Anizal belum ya itu kelihatannya. Sampun, Pak. Alhamdulillah. Oh, Mas Eko Budi. Baru satu, Pak. Cukuyon. Mas Eko Budi pasti Just kidding, Pak. Iya, Bapak, siap. Belum nikah ya? Belum. Nah, itu ya saya pesan saja nanti kalau cari istri jangan yang pinter cari uang gitu saja ya. Kenapa Mas Ariel? Karena uang itu dengan simpan yang dompet ya ketahuan istri, di almari ya ketahuan di kisor kasur ya nah, itu istri yang Leres, pinter Pak. cari uang. Itu istri yang pinter cari uang. Wes, sekarang setelah diskusi dengan saya ini paham ya. Ternyata berakhlak itu sebuah software yang perlu diinstal ke diri kita. Dengan cara apa menginstalnya? Diucapkan secara rutin atau bahasa Arabnya istiqomah mungkin setiap mau berangkat kerja. Saya berkomitmen memberikan pelayanan pernikahan yang memuaskan user atau yang memuaskan pengguna apa jasa saya ya, seperti itu. Itu ditulis perlu. Jadi kerja itu ada menginstall jadi rasanya happy begitu. Ya. Nah, jadi ini bukan slide yang hanya sekedar dibaca, tapi bagaimana kita memiliki sesuatu yang bisa diinstal dengan cara diucapkan secara sustainable, kemudian setelah diucapkan terus, lama-kelamaan akan menjadi apa? Mindset, gitu. Setelah menjadi mindset, kemudian dilakukan pembiasaan, lama-lama akan menjadi apa? Karakter. Karakter Mas Arizal Amrullah itu kalau datang ke kantor selalu 15 menit sebelumnya, itu karakter. Asik sekali. Seperti itu. Asik sekali. Itu dia ya. Oke, mari kita lanjutkan dengan core value yang kedua. Ya, tak geser. Oke, akuntabel. Mana ini? Loh, kok terima kasih? Berarti selesai ya? Oke.
Yes, akuntabel. Saya ingin Mas Arizal Amrullah membacakan core value atau terminologi atau definisi core value of ASN akuntabel. Mohon Oke, dengan hormat dibacakan. ini Bapak. Siap. Akuntabel. Definisi dari akuntabel adalah tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Tanggung jawab. Ini bertanggung jawab kepada kepala instansi atau bertanggung jawab kepada siapa? Satu, bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kepada pimpinan. Pimpinan atau regulasi. Kalian akan menyediakan banyak 1000 Chromebook dan melanggar regulasi, kira-kira mau nggak Mas Arizal? Boten mau, Pak. Nah, nanti dikasih 5 miliar itu nggak mau tetap ya. Nggak mau, Semoga tetap. tidak lah. Gitu. Udah itu harus dilok mati rampung kok kan. Gitu ya. Leres, Bapak. Ayo, ngapain gitu ya. Nah, gitu ya. Wes, biar tidak menambah Indonesia kelabu. Ya, oke. Terus apa di sini? Mas Bahar, itu ini jenenge Mas. Mas Ariel mau kenalan loh, Mas. Kenalan sih. Dereng, Bapak. Izin memperkenalkan Bapak nggih. Kenalkan, nama saya Arizal Amrullah dari Semarang, Desa Kedung Sari, Bapak. Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang. Saya bekerja dengan jabatan penghulu ahli pertama di KUA Semarang Timur. Sudah nikah? Alhamdulillah, sampun Bapak. Loh, berarti Rawasari cedak kantor kene to, Mas? Nggih. Rawasari Tembalang, Pak. Ah iya kuwi tak kira melu Demak to, bukan? Buatan. Tapi Rawasari Demak ada. Setahu saya ada. Boja juga ada Rawasari atau saya. Oh, gitu ya. Dulu banyak mahasiswa saya dari Rawasari, daerah jenengan itu ya. Oke, thank you. Terus kemudian Mas Bahar, kenalkan dulu. Bahar itu laut ya? Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pulau Bahar Kiai Huda dari Brebes, penghulu ahli pertama di KUA Ketanggungan. Ketanggungan ya dalam sana tuh Mas, ya, jero ya. Nggih. Oh, belum menikah? Alhamdulillah sampun. Oke, tolong sekarang bacakan mana tadi ya? Kata kunci ya? Oke. Keyword daripada akuntabel apa itu? Silakan. Kata kunci atau keyword from akuntabel adalah integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Wes. Ini coba ngecek mikian Mbak Dewi Fitri Lauli. Oh, bagus ya. Yang satunya tadi nggak semua. Mbak Ella, Pak, Mbak Ella. Tapi saya juga nggak apa-apa, Pak. Mbak Ella. Halo Mbak Ella. Cek soundnya. Pak, bisa didengar? Bisa Mbak, tapi rodo ono mantuli gitu ya. Oh, Oke. saya ganti headset. Tolong bacakan kalimat afirmasinya, Mbak. Iya. Kalimat afirmasi core value of ASN akuntabel. Kalimat afirmasinya? Wah, hilang ya. Wes, diganti dulu, Mbak. Tolong besok masih ada pertemuan dengan saya ya. Sound-soundnya itu tingkatkan harganya ya, gitu ya. Oke. Mas Danu Adi Nugraha. Ini kok kayak yang masuk di televisi itu ya? Danu. Iya Pak, Danu Pak. Nah, oke. Kenalkan Mas, dari mana? Ya perkenalkan Pak, saya Danu Adi Nugraha, asli Wonogiri, kerja di MTSN 9 Gunung Kidul sebagai guru mapel PJOK. Wonogiri kerjanya ning Gunung Kidul. Nggih, Pak. Tapi bertempat di Gunung Kidul. Laju, Pak. Berapa jam itu? Dan 1,5 jam, Pak. Oh ya pada aku Mas, aku 1 jam 25 menit sampai 1 jam setengah dari Kudus ke Semarang ya. Kalau pas nggak banjir aman, kalau banjir menyerah itu ya. Oke, tolong bacakan kalimat afirmasi sekaligus buatkan kalimat afirmasi pada core value akuntabel sesuai dengan bidang kerjamu. Wah, wes monggo.
kalimat afirmasi, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Oke, Untuk contoh sekarang di, kalimat afirmasimu ya. Tolong jangan ya, gunakan kata kami, tapi gunakan kata saya. Oke. ya, saya bertanggung jawab untuk melaksanakan piket harian salaman sama anak-anak setiap hari Senin sampai Jumat. Gitu. Akuntabel ya, berarti ada kata tanggung jawab ya kalau akuntabel ya. Ya, Oke, wes berikutnya. Mbak Ajar Safitri. Halo Mbak Ajar Safitri. Nggih, suara saya masuk mboten, Pak? Masuk, agak keras sedikit, mepet ke Miki. Oh, nggih, nggih. Saya tanya dulu Mbak Ajar, kata integritas itu apa? Ini di kata kunci kan ada integritas. Integritas itu apa gitu loh. What is Integritas. integritas? What integritas is? What integrity is gitu ya. Apa integritas itu? Integritas itu eh, memiliki, bentar Pak, integritas. Wis golek ini ChatGPT atau Google. Ya. Integritas itu apa? Golek sih. Kalau di ChatGPT, kesatuan yang utuh pada kualitas, sifat, atau keadaan yang ditunjukkan melalui konsistensi antara nilai-nilai tindakan seseorang, terutama dalam menjaga kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, meskipun dalam situasi sulit. Itu ya, integritas Nggih. ya. Coba golek definisi lain. Di Google apa? Di Google. Integritas itu apa? Integritas, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keberanian, kesederhanaan, kepedulian, keadilan, kemandirian, kerja keras, Pak. Kok Jadi coba keselarasan antara nah pola itu loh. pikir, perasaan, ucapan dengan perilaku seseorang. Nah, itu dia, itu yang sulit, Mbak ya. Nggih. Itu yang sulit dalam hidup saya. Jadi integritas itu antara apa yang diucapkan dan apa yang dikerjakan itu sama atau nyaris sama. Ya itu dia. Saya yakin dengan pernah menemui orang antara ucapannya dengan perbuatannya itu sangat tolak belakang itu ada. Ya, itu namanya tidak integritas. Apalagi dengan kok hidup di zona integritas, wah tuntutannya tinggi itu, tidak sekedar hanya sebagai wah daerah zona integritas, tapi ada beban moral yang tinggi sebenarnya itu. Ya, seperti itu. Oke ya. Oke, Nggih, Pak. kalimat sekarang kode etik. Saya sing tau maca sapa iki ya? Mas Dwi Cahyo Muarif. Siap, Bapak. Ya, oke. Perkenalkan, nama Dwi Cahyo Arif, alamat Kendal. Sekarang menjadi penghulu ahli pertama di KUA Patean, Kabupaten Kendal. Oke, bacakan kode etik dari core value akuntabel. Kode etik dari core value akuntabel melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Moga-moga bisa ya. Amin. Ini ekspektasi orang-orang yang berada di depan saya sekaligus doa saya. Ya. Siap. Semoga menjadi pegawai yang hebat, punya prinsip, ya tidak goyah oleh situasi lingkungan itu. Wah lingkungan itu milih-milih mas, gitu. Jadi kan untuk dit 15, misalkan dapat 1.500.000, teman di sebelahnya dapat 7 juta, itu kalau nggak imannya wah melek banget itu kan begitu ya. Nah, moga-moga punya prinsip seperti ikan yang berada di lautan, walaupun lautnya asin, tapi ikan itu tidak kena asinnya. Nah, dagingnya tidak asin. Itu ya wes. Kita lanjutkan tambah satu lagi apa? Berakuntabel apa mas? Kompeten ya wes iki. Saya belum tahu maca-maca sapa iki. Mas Ari Ramadan sudah siap, Pak. Ya, Mas apa Ari Ramadan? Iya. Di Mas Ari Ramadan nih. Kok ada gambarnya di sini? Nah, ini apa Mas Ari Ramadan. Silakan bacakan terminologi atau definisi kompeten ya. Silakan Mas Ari. Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, Pak. Ini parane kok matul-matul gitu, Mas.
Itu Betul, Pak. headsetnya harganya berapa headsetnya kok bisa mantul itu? Eh, ini ruangannya, Pak. Apa nih ya Mas itu ya? Bisa Ini premiumnya dikurangi ruangannya. nggak bisa ya? Enggak, Pak. Coba bacakan Ya, konten. ruangannya masih penuh ini, Pak. Ya itu jadi Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. nah itu coba nanti cek ya Mas peralatannya ya atau ganti peralatan ya. Oke. Lanjut Mas Anas Sohiban. Tolong bacakan keyword atau kata kunci daripada kompeten itu. Oke, Pak. Kata kunci dari kompeten yaitu kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning, agility, ahli di bidangnya. Oke. Ya. Kemudian Eko Budi Prasetyo sudah belum? Tolong Mas Eko Budi Prasetyo bacakan kalimat afirmasi dan buat kalimat afirmasi sesuai dengan bidang kerjamu. Ya. Siap, oke Pak. Mohon izin perkenalan, nama saya Eko Budi Prastio. Saya bertugas di UIN Salatiga sebagai auditor. Kalimat afirmasi untuk core value kompeten, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Oke, kalimat Ya. afirmasimu sesuai dengan bidang kerja sebagai auditor. Saya terus belajar dan mengembangkan kapabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk terus mengembangkan Oke, kompetensi kalau tidak diri salah saya. kemarin saya ketemu dengan auditor juga dari UIN Solotigo yang Mbak-Mbak itu ya. Oh ya, ada Mbak Okta sama Mbak Alisha, ada dua. Nah, iya itu ya, Ya. teman-temanmu itu ya. Nggih, leres Pak. Sebagai auditor itu masih di bawah rektor atau sudah bebas? Di bawah rektor, Pak. Nah, iya, nak rektornya melanggar terus piye, Mas? Kita hanya sebatas mengingatkan, Pak. Oh, ngono tok ya. Jadi Ya, kalah kalau untuk kekuasaan dia itu. kalau untuk Jadi keputusan tetap kalau dipegang auditor, KPA tertinggi. saya ingin itu sebagai satu institusi yang independen gitu loh, bermitra ya sejajar itu ya. Nah, Ya. seperti itu ya aku rektorius. Duitnya tak go mulai kabeh jenengan ra iso ngelokno aku kan itu. Nggih. Iya. Kita masih di Nah, bawah rektor, Pak. semoga suatu saat nanti ada satu pemikiran yang lebih elegan ya untuk melahirkan Oke. apa namanya ya fungsi kinerja yang Pengawasan. lah ya. Tidak apa-apa Mas ya. Siap. Selamat berjuang, selamat bekerja yang Insya baik. Allah. Amin. Oke. Oke, sudah. Oke, bacakan kode etik sekarang. Sing durung sapa lagi. Nanti Mbak Ella biar cari mic yang bagus ya. Oke. Abdi Putri sudah tadi. Ahmad Syafiin Aslam, tolong Oke. bacakan kode etiknya. Oke, mohon izin sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Syafiin Aslam, asal dari Jepara sebagai penghulu ahli pertama dengan penempatan di KUA Kecamatan Keling di Kabupaten Jepara. Mohon izin untuk membaca kode etik dari kompeten, yakni yang pertama meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Terima kasih. Oke, KUA Keling ya Mas. Nggih. Itu tepi jalan raya no. Nggih, leres. Yang Leres, leres. sambung daerah Sambung Oyot itu berarti. Nggih, pertigaan Sambung Oyot, Pak. Leres, Pak. Oh iya ya, sering lewat situ sih. Kemarin habis ngisi mandua ya. Terus besok ke Celuak itu ya. Tapi lewat Celuak Pati. Pati, lewat Pati saja. Nanti Nggih. saya nginapnya di Tempur, Mas. Oh, nggih, nggih, nggih. Monggo pinarak, Pak. Keren, kawah Gunung Merapi itu ya. Nggih. Ya, ini daerah Keling itu kebanyakan turunan Portugis ya, Mas itu ya. Ya, jadi Jepara itu ada turunan Portugis ya itu ya. Ini yang masih jomblo bisa mencari menikah di Jepara sana ya. Ya, monggo, monggo. Untuk memperbaiki warna kulit gitu kan. Ya. Oke, wes. Pertemuan dengan saya hari ini cukup 3 ya, 3 dulu. Tugas. Oke. Dari ketiga hal ini tolong masing-masing dikaji, tulis ngono lali. Masing-masing ya, masing-masing dikaji 1 terminologi, nanti dibuatkan PPT ya. 1 terminologi.
Wis ono atau dirubah sendiri. Nomor 2, kalimat afirmasi sesuai bidang kerjamu. Itu nomor 2 ya. Kalimat afirmasi sesuai dengan bidangmu. Moga-moga nanti bisa menjadi kenangan lacar 10 tahun yang akan datang ternyata pernah bersumpah seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengimplementasikan di kantormu. Nilai itu ya. Bagaimana cara mengimplementasikan nilai itu, sudah tahu ya yang kita pelajari, di kantormu. Kemudian yang keempat, hambatan, jadi prediksi hambatan dan solusi, karena belum menerapkan. Prediksi hambatan dan solusi implementasi. Prediksi hambatan dan solusi implementasi. Oke. Kemudian yang terakhir, tokoh nasional yang terkait atau memiliki nilai itu. Nilai tadi apa? Satu itu berorientasi pelayanan, sopo tokoh nasional yang hampir selaras itu. Yang kedua akuntabel dan yang ketiga adalah kompeten. Ya. Oke, berarti mengkaji berapa nilai? 3, masing-masing dibedah dengan pola pikir itu. Terminologi, terus apa mas yang kedua? Kalimat afirmasimu. Yang ketiga bagaimana mengimplementasi. Nomor 4 adalah prediksi, hambatan dan solusi. Nomor 5, angkat tokoh nasional yang memiliki nilai itu. Apa alasannya? Ditulis di PPT. Pertemuan mendatang ketemu dengan saya langsung presentasi dan melanjutkan core value lain. Kemudian tugas itu nanti silahkan dikumpulkan di Google Drive saya ya, membuat folder sendiri-sendiri masing-masing kelompok ya. Oke, saya masukkan chat folder saya. Ya, apa itu bit.ly? Sebentar. bit.ly garis miring, wah lupa ya. Garis miring tarmu tadi underscore tugas lacar. Underscore ini dia mas. Oke. Kemudian ada tugas individu dan tugas kelompok yang nanti silakan diupload di BLC. Ya. Walaupun langsung sampai tak kasih tugas hari kedua ya. Oke. Ini yang tugas ini diupload di BLC. Diupload di BLC. Di forward ditembusan ke Google Drive saya juga boleh ya. Jadi satu tugas PPT individu, 3 nilai tadi. Kemudian ini ada tugas, ada individu kelompok, silakan nanti diupload di kelompok itu per ini ya 10 orang itu. Ya, oke. Oke, saya pikir cukup ya. Saya istirahat 15 menit untuk masuk ke kelas yang lainnya. Nah, seperti itu tugas saya hari ini. Ya. Maaf tadi terlambat karena mencari tempat di kantor saya untuk Zoom begitu sulitnya. Ya. Pak, Iya, izin Mbak. bertanya, untuk yang kelompok itu berarti yang tokoh nasional yang memiliki nilai-nilai itu Ya ya Pak? nanti yang enggak. Jadi kan Gabit tugas sendiri PPT tadi sudah ya. Oke. PPT 3 nilai itu ada kelompok juga. Terus ini yang Word itu ada tugas individu, ada tugas kelompok. Kalau memang nanti di tugas kelompok ada tokoh yang ambil tokoh. Atau kalau suruh membuat video ya membuat video. Dibaca dulu ya. Oke. Oh, oke. Matur nuwun, Pak. Nah tugas PPT besok pertemuan mendatang langsung saya tunjuk siapa yang presentasi. Tugas PPT itu tugas pribadi dari saya. Kalau ini tugas resmi kalau yang Word itu. Ya, paham ya? Nanti diupload di Paham, PLC, Pak. tanya panitia. Monggo apa Mas Danu? Assalamualaikum. Untuk waktu pengumpulan tugas yang dari Bapak itu berapa hari Gimana? pengerjaannya? Untuk tugasnya yang dari Bapak itu, yang di-upload di Google Drive, itu waktunya pengerjaannya berapa hari? Ada Ya, batas waktunya enggak? bebas lah sampai pertemuan mendatang lagi tuh. Oh, Ya, tapi terus yang untuk yang, tapi yang Word itu segera dibuat dan diupload di BLC ya. Konsultasi sama oke. panitia, tanya tempat uploadnya karena WI sekarang sudah nggak boleh ngotak-ngotik atau membuat tempat upload sendiri ya. Oke, Oh, tanya. Oke. Wes ya cukup ya. oke. Cukup, Pak. Oke. Semoga paham dengan kajian ini dan kajian yang sederhana ini membawa dampak yang
luar biasa bagi mindset kita semua sebagai ASN. Amin. Semoga menjadi ASN yang luar biasa dan amanah. Amin. Pangestunipun. Ya, izin saya meninggalkan ruang Zoom ini untuk Iya, Pak. Ngatur Zoom berikutnya. suwun. Masih ada waktu 15 menit, saya tak ngeteh dulu. Ya, terima kasih. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sehat, selamat, dan bahagia selalu. Ya, oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kasih aplaus teman-teman buat bapaknya. Akeh nemen tugasnya. Kita bubar, bubar kan? Itu sih lah. Sing role model tak kelompok gawe loro kok siji. Enggak, kelompoknya jadi 10 tetap. Berarti 10 bisa gawe role model itu ya. Iya, Satu gitu yang ya. role model itu jadi satu. Nek ngono kan 10 jadi penak. satu. Saudara mohon izin bertanya terkait yang Google Drive itu alamatnya enggak mau ngertos? Itu di-share di chat, Niku Mas. Bitly niku Mas. Ada di pesan nggak di chat? Oh, yang chat. yang atas itu, yang atas itu Iya, ya. WA udah di teko kolom pas chat. kok. Di Oke, WA. terima kasih saudara. Tuh Google Drive-nya sudah saya buka. Berarti Nggak kita ada. bikin folder sendiri, nggih. Iya, Bapak iya, Ibu. atas nama sesuai nama kayaknya, sesuai nama masing-masing. Kayaknya sesuai nama. Bukan kita bikin Bikin satu sesuai kelompok mungkin. folder ya. Iya, Oh, sesuai kelompok. satu berarti Terus ada nanti 4 kita folder gitu mungkin ya. di PJ-kan saja. Yang mau bikin siapa? Monggo. Yang diupload di sana itu tugas pribadi apa tugas kelompoknya? Tugas pribadi ini. Tugas pribadi Yang yang drive ke PPT PPT. Kalau pribadi. persepsi saya tadi, Pribadi. ya yang PPT. Teman-teman ini saya stop aja rekamannya nggak apa-apa ya. Oh iya, siap. Stop Iya, aja, di Mas. stop aja rekamannya.